Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abdurrahman Channel ya. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menangkap sinyal WiFi ID. Kebetulan di sekitar rumah saya ini ada beberapa sinyal WiFi ID. Jangan lupa like, subscribe dan share ya jika yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya, nah ini kita bagaimana cara menangkap sinyal WiFi ID dengan Mikrotik RB941-2ND. Kurang lebih seperti ini Mikrotiknya. Di sini ada beberapa contoh IP privat yang nanti akan kita gunakan untuk setting Mikrotiknya ya. Itu di 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Ini adalah IP privat kelas A. Nah, kemudian di kelas B itu ada di sini ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian di kelas C ini di 192.168.0.0. biasanya kita sering temukan ya IP privat yang ini. Topologi yang akan kita gunakan saat ini dengan RB941 ini seperti ini ya. Jadi ini adalah sinyal WiFi ID, entah itu seamless atau WiFi ID. Nah, kebetulan di sini saya ada langganan WiFi ID. Jadi untuk langganan WiFi ID kita dapat 3 SSID. Yang pertama SSID yang kita daftarkan, dan kedua itu kita dapat sinyal WiFi ID-nya, dan ketiga kita mendapatkan seamless WiFi ID. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini ini yang saya daftarkan. Ini yang saya daftarkan. Kemudian ini adalah seamless sinyal yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi jika kita mendaftar WiFi ID, kebetulan saya ini mendaftar yang 20 Mbps saja, kita akan mendapatkan 3 sinyal WiFi ID. Untuk saat ini kita akan menangkap sinyal ini ya, yang udah saya daftarkan di WiFi ID. Seperti topologinya. Sinyal WiFi ID ditangkap oleh RB941 dengan WLAN. Kemudian di WLAN akan kita setting IP privat. Nah, ini IP privatnya. Contoh di klien 1. Contoh di klien 1 ini kita akan menggunakan IP privat kelas A ya. Di sini di 10.10.20.3. Dan kemudian klien 2 ini akan mendapatkan IP 10.10.20.4 dan seterusnya ya. Dari satu sinyal WiFi ID ditangkap oleh RB941, kita bisa memakai atau menggunakannya beberapa device. Langsung masuk aja ke tutorialnya. Kita langsung masuk ke Winbox. Kita remote-nya by Mac aja ya. Nanti kita akan melakukan reset terlebih dahulu. Login admin, passwordnya no ya. Ditunggu. Setelah masuk, reset Mikrotik terlebih dahulu. Kita checklist saja, do not backup. Kemudian reset configuration, klik yes. Tunggu sampai Mikrotiknya merestart, logout. Tunggu sampai tampil, berarti Mikrotik sudah selesai di reset. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Hanya sekedar pengetahuan aja. Jadi untuk meremote Mikrotik untuk settingan awal ya, kita lebih baik menggunakan port 2. Karena di port 1 itu ada settingan bawaan Mikrotik. Kemungkinan Mikrotik kita tidak akan kebaca. Nah, di sini saya ada di port 2. Langsung remote aja MAC address-nya. Nah, setelah di reset maka akan muncul default configuration. Kita remove aja ya. Tujuannya apa? Biar
kita akan setting dari awal. Yang pertama harus kita lakukan itu masuk ke menu interface. Kita penamaan dulu ya, memory start, reconnect. Yang pertama kita akan penamaan. Karena saya di sini connectnya di Ether 2, maka Ether 2 ini saya akan masukkan interface LAN. LAN ini yang saya gunakan untuk remote mikrotik. Kemudian di Ether 3 kita bisa gunakan juga sebagai router. Misalnya kita akan menggunakan router tambahan ya. Dan keempat, ke-1 juga sudah bisa digunakan karena kan tadi kita remove configuration. Ini bisa digunakan dengan normal. Untuk sementara ini aja dulu ya, LAN dan router. Selanjutnya untuk interface WLAN 1, ini posisi masih disable, akan kita enable. Ya, dari WLAN 1 ini double klik saja. Yang di menu tab wireless, modenya tetap station. Kemudian kita cari WiFi, scan di sini ya, di scan, kemudian start. Nah di sini udah beberapa WiFi kebaca. Untuk saat ini kita akan menembak WiFi ID Ar-Rahman Reload, connect aja. Kita apply dulu sampai di sini. Oke, sudah running. Selanjutnya yang kedua kita akan setting HCP client di IP di HCP client, klik tanda plus ini. Untuk interface-nya LAN 1, semuanya default, langsung apply saja, klik OK. Jangan lupa di enable dulu untuk WLAN-nya. Di sini kita sudah bound ya, sudah dapat IP dari si WiFi ID yang kita tembak tadi. Posisi masih belum dapat internet, network 9 no internet. IP kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita akan setting IP DNS. Menu IP DNS, di servernya kita masukkan DNS Google aja, 88.8.8. Jangan lupa dicentang untuk allow remote request, apply, oke. Tab keempat itu kita akan setting firewall ya, sama di menu IP firewall. Di tab net pilih add atau tanda plus. Untuk di chainnya SRC9 out interface kita ganti ke WLAN 1, betul ya, ke WLAN 1. Dan pada tab action, ini actionnya kita ganti masquerade, kemudian langsung apply. Oke. Yang kelima kita akan setting IP address-nya ya. Ada di menu IP, kemudian address. Di sini untuk WLAN sudah mendapatkan IP. Ini IP langsung dari WiFi yang kita tangkap. Akan membuat IP lokal ya. Untuk sebagai contoh itu IP privat yang digunakan di 10.0.1/24. Kemudian untuk interface-nya, nah LAN tadi ya, kita sudah memberikan inisial untuk LAN dan router. Untuk IP ini kita akan gunakan untuk LAN atau Ether 2. Apply, kemudian oke. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan, seumpamanya akan menggunakan router di port 3, kita akan tambahkan IP untuk router ya. Contoh router kita menggunakan 192.168.1 atau titik 2.1/24. Untuk IP ini bebas ya. Untuk interface kan ke Ether 3 atau router, klik apply lalu oke. Ya di sini kita udah mempunyai 2 IP lokal. Untuk LAN-nya kita menggunakan 10.10 20.1. Kemudian untuk router yang akan kita gunakan nanti itu di 192.168
2.1. Membuat IP lokal, selanjutnya kita akan setting DHCP. DHCP ada di menu IP, DHCP server, dan di sini DHCP setup. Kemudian pilih interface-nya. Kita akan setting yang untuk LAN terlebih dahulu, di header 2, dan klik next, 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 next saja sampai selesai. Kita akan setting lagi untuk header 3. Tadi header 3 kita akan gunakan untuk router. Pilih header 3, klik next, next saja sampai selesai. Oke, successful. Kenapa ini header 3 masih merah ya? Karena kita belum pakai portnya, belum kita kasih router. Nah, di sini kita bisa lihat header 3 masih belum running karena saya hanya menggunakan header 2 untuk colok ke LAN. Langkah yang ketujuh, setting hotspot. Hotspot ada di menu IP, kemudian pilih hotspot, kemudian hotspot setup, pilih interface header 3 karena kita akan menggunakan routernya untuk di sini. Dan pilih next, next, next. DNS server kita isikan saja DNS Google 8.8.8.8. Kemudian klik next, next, next. Oke. Selanjutnya kita akan cek IP. Sudah dapatkah IP-nya untuk IP lokal? Nyata ini belum. Kita akan coba cabut dulu LAN-nya agar dia mendetek ulang untuk mendapatkan IP lokal yang tadi sudah kita setting ya. Kita setting di IP lokalnya itu di 10.10.20.1. Kita cek sekarang. Sudah mendapatkan IP lokal yang kita setting dulu. Nah ya, sini kalau teman-teman lihat kita sudah dapat IP lokal ya, 10.10.20.254. Otomatis kita akan mendapatkan ini. Dan untuk sekarang seharusnya kita sudah bisa ping ya. Ping dulu, kita coba untuk ping ke IP Google 8888. Nah, di sini masih timeout ya, karena kan WiFi ID harus login terlebih dahulu ya agar mendapatkan internet. Selanjutnya kita buka browser aja. Di sini menggunakan Google Chrome, teman-teman bebas. Nah, untuk menampilkan landing page-nya WiFi ID itu sangat mudah, ketik aja IP Google 88.8.8 dan enter ya. Kita sudah berada di landing page-nya WiFi ID. Username WiFi ID, kita berlangganan yang 50.000 1 bulan, kita akan mendapatkan username dan password. Di sini saya sudah punya, saya akan langsung klik login. Ternyata masih salah. Iya, karena ini masih salah, kemungkinan MAC address mikrotik saya sudah di blok atau digunakan sudah terbaca di WiFi ID ya. Kita akan ganti MAC addressnya, karena WiFi ID ini untuk MAC address sering keblok, makanya kita akan coba ganti ya. Masuk ke menu interface, kemudian di WLAN 1, di WLAN 1 di general. Nah, di sini ada MAC address ya. MAC addressnya
kita akan ganti dengan menggunakan MAC address lain. Kebetulan saya di sini sudah punya beberapa MAC address yang bisa digunakan. Kita coba MAC address yang paling atas ya. MAC address kita akan gunakan yang ini. Ini di copy paste aja, di apply, kemudian oke, tunggu sampai running. Nah, ini udah running. Kita akan coba masuk lagi ke landing page nya WiFi ID. Masukkan username dan password. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita berhasil masuk ke landing page nya WiFi ID. Tadi berarti MAC-nya keblok ya. Sekarang kita akan coba langsung ping ke Google atau IP Google dari MikroTik. Ya, di sini sudah reply. Sudah reply. Kita akan coba browsing. Pertama kita akan cek speed testnya dulu ya. Berapa sih speed testnya WiFi ID ini yang berlangganan 20 Mbps. Browsingnya kita menggunakan Chrome, langsung speed test. Ini memang jaraknya cukup agak jauh ya dari sumber WiFi nya, sekitar 20 meteran ya. Ini untuk YouTube sudah bisa. Nah, kita akan tes speed dapat berapa sih ya dengan jarak 20 meter menangkap sinyal WiFi ID. Ya, karena saya berlangganan hanya 20 Mbps, maka kurang lebih akan mendapatkan di bawah 20 Mbps. Nah, untuk downloadnya kita mendapat 15,88. Uploadnya di sekitar 3 ya, 3 Mbps. Tapi untuk browsing lancar sih. Cukup cepat untuk browsing. Nah, ini kita dapat 15,88 kemudian 3 Mbps untuk upload. Untuk tutorial menangkap WiFi ID, silahkan like, komen dan subscribe agar channel ini kedepannya lebih baik. Jika emang ada yang ingin ditanyakan, silahkan taruh di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.